Halo semua, di video kali ini gue akan membahas tentang berita-berita yang lagi viral atau kejadian-kejadian yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dan kali ini gue mau membahas tentang berita yang cukup seru menurut gue. Berita ini terjadi pada 2024 kemarin, tepatnya bulan Desember. Ini tentang sebuah keluarga yang liburan tapi tidak mau bayar. Jadi keluarga ini memakai jasa travel yang mana travel ini menggunakan metode DP dulu di awal dan sisanya menyusul. Jadi si keluarga ini cuma bayar DP dan sisanya mereka tidak mau membayar gitu. Dan ada beberapa video yang menunjukkan perdebatan antara pihak travel dan seorang ibu-ibu dari keluarga yang sedang liburan tidak bayar ini gitu. Sebelum ke videonya, gue akan menjelaskan kronologi dari kejadian ibu-ibu yang cekcok ini dengan salah satu pihak travel. Jadi lanjut ke kronologinya ya. Jadi awalnya adalah ada keluarga yang mau liburan ke Pulau Seribu. Dan mereka menggunakan jasa travel untuk liburan tersebut. Dengan ibu-ibu berinisial DF untuk memesan jasa travel liburan ke Pulau Seribu. Terjadilah proses pemesanan tersebut. Pada pemesanan itu, Ibu DF ini memesan paket perjalanan wisata ke Pulau Putri untuk 2 hari 1 malam. Tadi kan udah gue jelasin kalau jasa ini metodenya DP dulu di awal ya. Jadi, sebelum Ibu DF ini melakukan pembayaran atau DP, admin dari travel sudah mengirimkan invoice yang berisi detail rincian harga minimal DP dan pelunasan. Nah, ibu ini setuju, udah deal, ini kesepakatannya gitu. Terus si ibu melakukan pembayaran DP pertama, tanggal 7 Desember 2024. Nah, besoknya si ibu ini melakukan at night atau tambah hari. Tanyalah harga ini ke admin travel untuk trip tanggal 25 sampai 27 Desember 2024. Si admin ngirim dong update invoice untuk tanggal tersebut. Dan lagi, si ibunya setuju lagi dan melakukan DP lagi untuk yang kedua kalinya. Ini ibu belum ngerasain rasa liburannya gimana, tapi udah nambah-nambah hari terus ya. Gue bingungnya di situ juga sih. Biasanya kan orang liburan dulu, dirasain dulu. Enak apa enggak? Kalau enak tambah hari, kalau enggak ya udah, selesaiin aja liburannya gitu. Terus lanjut pada H-1 tanggal 24 Desember, admin dari travel mengirimkan tiket masuk gerbang Ancol dan kontak tour leader ke Ibu DF. Terus pada saat hari H, 25 Desember, sebelum keberangkatan keluarga ibu ini untuk liburan, admin sudah mengingatkan untuk melunasi sisa pembayaran sebelum perjalanannya dimulai. Tapi diabaikan oleh si ibu DF ini. Setelah nyampe di tempat dan ibu ini bertemu tour leadernya tuh juga ngingetin gitu untuk menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. Tapi kali ini si ibu beralasan kalau belum mau membayar. Dan pada akhirnya keluarga ini tetap berangkat ke Pulau Putri untuk liburan. Pas nyampai di Pulau Putri, ibu DF ini mentransfer sejumlah uang ke pihak travel. Tetapi uang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah tagihan seperti yang ada di invoice. Kenapa Ibu DF ini melakukan itu? Karena dia beralasan kalau belum tahu apakah dia ini dan keluarganya extend di 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Lalu admin dari travel menanggapi statement dari Ibu DF ini ya. Kalau tidak bisa merubah seenaknya atau sepihak apa yang sudah dipesan karena invoice-nya juga udah keluar dan ibu serta keluarganya juga sudah di tempat tujuan. Untuk apa? Untuk liburan. Jadi udah liburan nego lagi gitu. Dan pihak travel juga beralasan kalau mereka sudah membayar semua fasilitas itu selama 3 hari 2 malam untuk DF dan keluarganya. Setelah pernyataan dari pihak travel ini, barulah si ibu DF ini mencari-cari alasan supaya hanya membayar trip yang pertama, yaitu 2 hari 1 malam. Ini gua nggak tahu kebenarannya ya.
apakah alasan ini beneran atau cuma dibuat-buat dari si ibu DF ini. Tapi beliau beralasan kalau anaknya sedang sakit dan harus dicarikan obat. Dan obat yang dia minta itu bukan obat umum. Mungkin yang dimaksud obat umum ini obat-obat yang ada di warung gitu kali ya. Terus obat yang dimaksud itu obat pribadi yang harus disiapkan, kata ibu gitu. Ibu DF ini. Nah, disiapkan mungkin kayak jamu ya. Terus pihak travel mengerti akan hal itu kan. Dan mereka berusaha mencari obat yang dimaksud tersebut. Ini mereka tuh nyarinya sampai ke pulau lain. Di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa. Dapatlah nih obat. Diantar ke Pulau Putri. Balik lagi karena tadi pihak travel kan nyarinya di pulau sebelah ya. Jadi nyebrang pulau lagi. Yang pulau-pulau ini adalah pulau penduduk. Jadi bukan pulau wisata, pulau padat penduduk kayak. Dan diberikanlah ke ibu DF ini obatnya. Sahabat itu masih di hari yang sama dari admin terus pihak travel yang ada di lokasi dan tour leader juga terus mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran yang belum diselesaikan. Tapi alih-alih membayar, si ibu DF ini malah balik marah karena merasa pihak travel tidak mempunyai empati dengan keadaan anaknya yang lagi sakit. Setelah anaknya diberikan obat, ibu DF ini meminta kepada tour leader agar tidak ada kegiatan hari ini dan mau istirahat saja di kamar. Terus masuk di hari kedua liburan tanggal 26 Desember 2024, tiba-tiba di pagi hari, si ibu ini meminta untuk pulang dengan alasan anaknya harus melakukan pemeriksaan darah atas anjuran dokter pribadi. Takutnya anaknya terkena demam berdarah atau tipes. Habis itu, ibu DF ini diingatkan lagi soal pembayaran yang belum diselesaikan oleh tour guide dan tour leader. Tapi si ibu malah mengatakan kalau pihak travel ini tidak memiliki empati lagi, dikarenakan menahan mereka yang ingin pulang dan membawa anak mereka periksa ke dokter. Dan pihak travel pun juga kekeh untuk membuat ibu DF ini menyelesaikan dulu pembayarannya yang sudah disepakati di awal. Ibu DF pun mau membayar, tetapi hanya untuk layanan yang sudah digunakan. Berarti yang 2 hari 1 malam, bukan 3 hari 2 malam. Seperti pesanan di awal gitu, kesepakatan di awal. Ibu DF pun memutuskan untuk tetap pulang dengan memesan kapal sendiri melalui travel line. Sempat dicegah juga untuk menaiki kapal agar menyelesaikan pembayarannya dulu. Tetapi pada akhirnya ibu DF ini tetap menagih kapal dan akhirnya pulang. Dan sebelum kapal yang dipesan ini datang atau tiba, sempat terjadi cekcok antara pihak travel dan ibu DF ini. Ibu DF mengatakan akan melunasi semua pembayaran setelah pulang dan anaknya selesai diperiksa dokter. Tapi pihak travel ini tidak setuju dengan hal itu karena tidak ada jaminan kalau memang akan dilakukan pembayaran jikalau nanti ibu ini sudah pulang dan memeriksa anaknya ke dokter. Dan si suami ibu DF ini sempat minta nomor rekening untuk dilakukan pembayaran nantinya. Tapi sampai saat waktu yang udah ditentukan, tidak ada pembayaran sama sekali gitu, dari pihak ibu DF dan keluarga. Akibat dari tindakan ibu DF ini yang melakukan pembatalan secara sepihak dan tidak mau membayar jasa dan fasilitas travel, pihak travel mengalami kerugian dikarenakan semua fasilitas itu sudah dipesan dan dibayar oleh pihak travel sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu untuk tanggal 25 sampai 27 Desember. Dan itulah kronologi dari kejadian ibu-ibu tidak mau membayar uang travel. Dan juga ini ada video saat ibu ini debat dengan pihak travel. Kita play dulu ya. Karena ibu belum pelunasan 8 juta. 8 juta, 8 Ya. juta dari mana? 7 juta 600 Berapa bu? 7 juta. Ya baik, intinya itu ibu belum pelunasan karena ibu sudah menggunakan fasilitas tapi ibu tidak membayar.
Saya nggak menggunakan fasilitas. Kan Baik, saya kan cuma ibu sewa. makan sama penginapan fasilitas bukan Bu? Itu 1 hari dan udah saya lunasi. Baik, tapi sesuai travel kami sudah membayar lunas semua Bu di perusahaan ini. Loh, saya nggak tahu itu. Nggak tahu sekarang Ini kan ibu udah ini. kalau ibu liburan, ibu itu udah booking semua Bu, semua kapal, makan, penginapan itu semua sudah dibayar Bu. Tidak ada yang tidak dibayar Bu. Kita juga udah membayar sendiri. Ibu membayar sendiri, tapi di perusahaan itu membayar semuanya Bu. Yang menyangkut kerugian itu perusahaan kami Bu. Loh, tapi maksudnya kan ini Baik, kenapa? Saya Ini- bertegas nih Bu, saya udah ngomong baik-baik, saya juga profesional Bu. kita profesional. Baik. Saya ini cuma 1 hari. Baik, 1 malam di sini. baik. Ibu 1 Anak malam, saya, tapi ibu booking sudah 3 hari. Ini ya. Semua hanya- itu sudah di booking semua. Hanya karena Baik. saya itu belum lunasi, saya dan anak saya itu tidak dibolehkan untuk kembali ke Jakarta. Karena Dan ibu anak belum saya- pelunasan. Karena anak Oke. saya itu lagi sakit. Sejarah dulu, Baik. kronologi, kronologi dulu. Baik, Pertama, baik. Oke. ya, kita dibohongin. Dibohongin kenapa? Jam 5 berangkat, ternyata nggak berangkat. Jam 9 baru Jam berangkat. 5 itu Itu ada WA-nya. Baik, jam 5 sampai setengah 7 Iya. itu kapal keberangkatan meeting point semua pada tahu. Meeting point mana, Ma Bro? Data jam berapa? Logikanya gimana? Data jam berapa, Ma Bro? Tanya, Ma Bro. Kita Pak Bu, Nah, sekarang begini kita Bu. tahu Oke, dari mana. baik, oke. Yang kedua, Ya. yang katanya fixation 20%. Fixation Mana? Fixation mana? Kita dinaikin harga 20%, kita mau batalin. baik, oke. DP, Bu, 10 hari baik. bisa batal. Baik, DP oke. 10%, 10. Oke, Belum 10 kami saya cuma menjalankan profesional. Saya buat nuntut ibu buat pelunasan seperti itu Bu. Itu pelunasan ke kalian. Ibu Itu kalau urusan bapak perusahaan. bapak Urusan kalau mau perusahaan. komplain mau perusahaan, saya juga perusahaan dong. Saya juga perusahaan, saya juga tanggung jawab di sini Pak. Baik, Kamu tanggung jawab ke perusahaan. Baik. Saya tanggung jawab ke Allah karena ini anak Ah. saya sedang sakit. Ibu Anak saya sakit, Mas. Nanti paham nih, banget. nih, Baik, nih. oke kalau ibu misalnya- anak ibu sakit, ibu bisa berobat tapi bayar pelunasan dulu Bu. Karena sini udah tanggung jawabnya juga, semua perusahaan juga udah bayar semua Lah, Bu. saya udah bilang tadi sama Mbak Baik. Lidi, kalau misalnya Baik. ini, tolong jangan pelunasan terus. Baik, baik. Nanti kalau misalnya kita udah ini di Jakarta juga kita dimintain pelunasan, oke kita lihat kita ini nih lagi dari masa kesusahan. Ibu, saya ngerti banget kalau emang ibu kalau di situasi Ini- kesusahan seperti itu, baik dikondisikan dulu keuangannya. Ibu, karena perusahaan juga sudah nanggung semua Bu. Karena selama 3 hari itu sudah dibayar cash sama Kita perusahaan. tahu dari mana itu sudah dibayar. Ah, Itu dulu. Oke, travel kami bos kami sudah menghubungi karena semua sudah dibayar. Buktikan Baik, buktikan dulu. buktikan baik. Kita buktikan. Buktikan. Ada berapa pembayaran yang udah dibayar? Baik. Kita bayar sisanya aja kalau gitu. Sisanya gimana? Semua Pak? Harus semua Pak? Enggak. Kita Tidak nggak bisa. tidak ada yang menikmati karena semua sudah ditanggung semua. Itu perusahaan. berapa? Baik, kalau kayak kalau nggak ada duit tuh nggak usah liburan Bu. Oh iya, Gitu, oke, Bu. nggak apa-apa. Halo Terima kasih Bang, atas ini. halo. Ini buat pelunasan ini bagaimana Bang? Udah lunas semua kan dibayar sama perusahaan kita? Dong. Mana buktikan kirimkan bukti. Bukti dia minta bukti nih Bang. Bukti apa ya? Pelunasan. Pelunasannya Kak, Pak, Bang. Kan udah dilunasin semuanya. Katanya semua uang itu udah dinin semua. Mana pelunasannya? Pelunasannya dia pengen lihat Bang. Pelunasan semua dia selama berlibur di sini. Ini kan katanya Baik. fasilitas di sini semua udah dibayar Sudah dibayar semua. selama 3 hari 2 malam. Benar Nah, sekali. kita minta yang udah dibayar apa aja yang udah lunas. Nah, gitu. Bener sekali. Kita ke sana yuk. Loh itu Lah. resepsionis sudah bukan ini kita lagi kan? Sekarang buktinya saya ada di sana. Bu. Ayo Kita ke sana yuk, ayo. Liburan tidak bayar. Ya, benar. Liburan tidak bayar. Dia mau liburan tapi tidak mampu membayar. Bagaimana ini, Bu? Bayar, tapi di- Bagaimana? Tolong kalau mau liburan tuh disediakan uangnya. Mana arah rekeningnya? Ayo ini nomor rekeningnya. Jangan dinaikin. Kita jangan dinaikin. Liburan kok tidak bayar, bagaimana? Ah, kasih jangan.
Kenapa nggak banyak? Nah, kan begini. Hah? Iya, jangan begini. Sebenarnya isinya hampir sama persis sama apa yang udah gua jelasin tadi. Dan ini sudah ada juga klarifikasi dari kedua belah pihak mengenai masalah tersebut ya tentunya. Ini klarifikasi dari Ibu DF-nya. Di klarifikasi ini menjelaskan kalau pada saat liburan itu anaknya mendadak sakit. Dia memprioritaskan untuk anaknya berobat dulu. Makanya beliau kekeh untuk cancel dan pulang. Dan juga beliau udah ada niatan untuk melunasi kurangnya pembayaran tersebut. Tetapi nego tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan di awal. Dijelaskan juga kalau anak Ibu DF ini masuk rumah sakit karena sedang terkena demam berdarah. Dan nggak ada waktu untuk meladeni atau menanggapi pihak travel. Dan tambahan info juga kalau Ibu DF ini sudah melunasi pembayaran satu malam sebesar 14 juta lebih. Dan ada bukti pembayaran yang cuma nggak diupload di publik kayaknya. Nggak, tapi dari video sebelumnya tuh kayak kurangnya 7.600.000 gitu. Tapi ini info dari ibunya malah 14 juta lebih katanya. Gue nggak tahu berapa nominal keseluruhan untuk liburan ini ya. Karena invoice-nya juga nggak diperbolehkan di upload di sosial media gitu dari pihak travel. Terus lanjut ini dari Mas Ari Ferdiansa atau juga pihak dari travel. Ini ada klarifikasinya juga dari beliau. Kita lihat. Jadi dari klarifikasi ini sudah jelas ya kalau masalah ini sudah benar-benar selesai. Dan saya mau berkomentar sedikit. Jadi sebenarnya masalah ini tuh ada gara-gara anaknya Ibu DF ini sakit. Sebenarnya kalau anaknya nggak tiba-tiba sakit, gue yakin itu keluarga masih liburan sesuai jadwal. Jadi sebelum liburan, alangkah baiknya cek kesehatan dulu, pastikan badan tuh bener-bener fit sebelum liburan. Agar waktu liburan itu nggak ada kendala-kendala sakit seperti ini gitu. Dan prepare tuh juga jangan cuma bekal aja gitu. Tapi badan juga harus disiapin juga. Sayang banget kan kalau udah kayak gini. Udah harus bayar sesuai pesanan. Harus ribut-ribut dulu, viral. Dan nggak jadi liburan ujung-ujungnya gitu. Jadi ya nambah repot doang. Coba kalau nggak liburan, terus pas itu anaknya juga sakit. Tinggal ke dokter, udah beres. Nggak ada viral-viralan, nggak ada ribet sama orang lain tuh nggak ada. Nggak repot-repot banget lah intinya. Di sini kan yang jadi masalah kan anaknya sakit di tengah-tengah liburan. Orang tuanya bingung, pihak travel bingung, netizen bingung. Tapi bukan berarti gua kalau ada orang sakit dibiarin ya, enggak. Sudah bener pihak travel, maksudnya ya ini aja sih. Miskomunikasi dari kedua belah pihak. Itu aja sih menurut gua. Jadi cukup sekian, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga berita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. So thank you guys.